Kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh Aji terhadap rekan kerjanya, Agus Salim, seolah tiada habisnya. Kejadian ini bermula dari dugaan penyalahgunaan uang donasi yang telah terkumpul sebanyak 1,5 miliar rupiah. Agus diduga terlibat dalam komunikasi yang tidak semestinya dengan Pratiwi Novianti, pemilik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Perseteruan ini semakin memanas ketika yayasan memutuskan untuk mengambil alih 1 miliar dari total donasi yang digunakan untuk biaya pengobatan Agus. Keputusan tersebut semakin memicu ketegangan antara Agus dan Novi, mengakibatkan Agus menjadi sasaran hujatan dan kritik dari publik. Masyarakat yang awalnya bersimpati padanya kini berbalik, menyudutkan Agus dengan berbagai makian dan bulian di media sosial. Situasi ini berdampak serius pada kesehatan mental Agus yang mulai mengalami depresi. Belum lama ini, video Agus yang terbaring lemah dan mengeluh kepada ibunya menjadi viral, memperlihatkan betapa beratnya beban yang ia tanggung. Dalam video itu, Agus menyampaikan rasa putus asanya dan keinginannya untuk mengakhiri hidupnya menanggapi situasi yang semakin memburuk ini. Tarot reader Velin Ratu Ayu mencoba memberikan pandangannya dengan menggunakan kartu tarot. Dalam terawangan yang dilakukannya, Velin mengungkapkan bahwa kartu-kartu yang muncul menunjukkan gambaran batin Agus. Setelah dibantu, kemudian depresi karena dibully karena uangnya ternyata tidak bisa buat berobat. Itulah tadi sifat wujud dari manusia serakah. Gue bilang serakah kenapa? Karena manusia yang tidak bisa memanfaatkan momen dan tidak menjalankan amanahnya adalah manusia serakah. Kalau aku bilang dia sudah melakukan ini, otomatis orang nih ya, kalau sudah diberikan wewenang atas apa yang sudah diberikan Novi ya, istilahnya N sudah memberikan uang ini kepada beliau. Kemudian kan balik lagi, kalau N kan berdasarkan prinsip percaya bahwa orang ini bisa menjalankan tugasnya atau amanahnya. Balik lagi, orang ini tidak bisa menjalankan tugasnya, ya terima resiko dong. Itu adalah sanksi sosial bagi mereka orang yang serakah ataupun tamak. Tidak peduli apapun alasannya, itu menandakan dia bukan manusia bijaksana dan bukan manusia yang patut untuk diberikan bantuan. Niscaya dengan adanya ini tidak akan ada lagi orang yang mau menolong dia. Karena apa? Orang kan ngebantu dia kan buat berobatnya dia. Ibanya orang itu karena melihat kondisi dia yang tidak mampu untuk berobat. Tapi pada akhirnya orang kan seluruh Indonesia nih, bahkan mungkin seluruh negara orang itu akan melihat, loh orang ini kok dikasih bantuan kok malah buat kepentingan pribadi. Ya otomatis orang itu akan malas ngebantu lagi. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia. Ya, karena ketika kita berharap pada manusia, kita akan mendapatkan yang namanya kekecewaan. Berharaplah kepada Tuhan, perbaikin diri kita, ya. Jadi di sini jangan sampai si A ini menyalahkan orang lain, sebab kesalahan itu dibuat oleh dia sendiri yang dia harus tanggung risikonya. Kalau dibilang depresi, tidak. Kenapa aku bilang tidak? Lah udah dia sudah diberikan uang banyak ya, kemudian dia sudah pegang uang banyak. Balik lagi, senang dong. Mustahil kalau orang itu diberi uang tidak ada perasaan senang, ya kan? Balik lagi, mau digunakan baik atau tidak itu balik lagi ke manusianya, ya. Dan kalau sudah uang itu habis untuk kepentingan pribadinya dia, misalnya seperti dia menutupin rumah, ya, dia lebih memilih rumah daripada kesehatannya, ya itu kan pilihan dia. Kenapa harus depresi? Toh dia juga walaupun kondisinya seperti itu juga dia udah punya rumah kok hasil dari donasi, apa yang harus disesalkan? Nah inilah ciri-ciri manusia yang serakah. Menanggapi tentang kasus peristiwa ini, balik lagi ya, setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Niat baik si Novi ini untuk bisa membantu Agus sudah bagus ya, bahkan sampai terkumpul sekian banyak itu luar biasa menurut aku. Harusnya si A ini berterima kasih kepada si N ini. Balik lagi, kalau sampai sekarang masalah ini dipeributkan hanya karena uang itu kemudian tiba-tiba dibikin untuk kepentingan
kepentingan pribadi si A, balik lagi, yang penting kita kalau nolong orang ikhlas aja ya. Niat kita sudah sudah dilihat kok sama Yang Maha Kuasa. Balik lagi kalau orang itu juga misalnya sudah ditolong tapi pada kenyataannya merasa tidak tertolong, itu artinya kepribadian orang itu adalah orang yang serakah. Balik lagi juga ketika orang itu yang tadinya untuk kepentingan operasi tiba-tiba dijadikan untuk kepentingan pribadi, ya orang itu sudah tahu dong konsekuensinya, bahwasanya hidup itu adalah pilihan. Ketika seorang itu diberikan bantuan untuk pengobatan tapi dia lebih memilih kepentingan pribadinya, berarti bukan salah si N-nya dong, berarti si A-nya yang salah. Artinya memang ya sudah, bantuan itu yang jelas bantuan itu sudah diberikan dengan sukarelawan kepada si A. Balik lagi, A-nya bisa nggak untuk menjalankan menjalankan tanggung jawabnya, dan juga bisa nggak nih bisa amanah nggak untuk menjalankan ini gitu kan. Kalau aku lihat dananya pada akhirnya digunakan untuk kepentingan pribadi, berarti orang ini tidak amanah. Besok jangan dibantu lagi orang yang seperti ini, mohon maaf, karena berarti manusia ini adalah manusia serakah. Apalagi kalau si A merasa aku sakit dan bla 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 bla. Hidup itu adalah pilihan. Balik lagi, harusnya kalau manusia bijaksana, dia akan mementingkan dulu pengobatan dia, ya. Istilahnya menjalankan amanahnya dulu, baru kalau ada sisa, bolehlah dipakai untuk kepentingan pribadi. Itu yang utama kalau manusia itu punya niat baik. Tapi kalau manusianya memang memiliki pribadi yang tidak baik, apalagi didukung oleh pasangan sebelah sisinya, ya Allahualam, ya ini yang terjadi. Maka sifat manusia itu adalah kurang puas, selalu merasa kurang dan kurang. Kalau kita di fase itu, maka niscaya manusia itu tidak akan mendapatkan kemudahan lagi untuk bisa membantu, ya, untuk bisa dibantu. Artinya manusia ini tidak pantas untuk dibantu. Sebab kalau aku lihat kesejahteraan kehidupan kita adalah kita sendiri yang harus bisa memaintain, ya. Hidup itu adalah pilihan kita sendiri yang harus memilih mana yang terbaik untuk kehidupan kita dan apa sih yang harus kita pentingkan lebih dahulu. Perseteruan yang terjadi antara Agus dan Novi memang semakin memanas dan perhatian publik terus meningkat, termasuk di kalangan para donatur. Salah satu donatur yang terlibat dalam kasus ini adalah John LBF, seorang pengusaha sukses asal Jakarta. John merasa prihatin dengan situasi yang berkembang dan dampaknya terhadap citra yayasan serta bantuan yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan sosial. Dalam upayanya untuk meredakan ketegangan, John mengusulkan agar Agus dan Novi melakukan tabayun, sebuah proses mediasi yang bertujuan untuk mencari kejelasan dan solusi atas masalah yang dihadapi. Agus ngelaporin Teh Novi di Polda Metro Jaya. Waduh, Gus, emang nggak bisa tabayun dulu, ngobrol dulu atau apa? Kok main lapor-lapor? Kenapa? Ada masalah apa? Agus bikin LP, kalau nggak salah dugaan pencemaran nama baik. Ini didampingin oleh Bang Farhad Abbas sebagai kuasa hukumnya. Gus, hati-hati. Jangan ada orang yang menunggangi atau bujuk-bujukin kamu. Karena bikin laporan polisi itu panjang prosesnya. Justru kau dapat uang yayasanmu gara-gara orang buta ini. Buka aja di audit itu, berapa uangnya. Jahat kalian semuanya. Semua ya, bilangin nama John sama siapa nama itu? Waroka itu bilang, hati-hati kamu ngomong ya. Nggak ada gunanya, kamu terkenal hanya untuk menghujat orang buta. Yang nggak bikin simpel nih yang yayasan itu, bukan Agus. Indonesia, berubah dikit. Ya kan? Nggak banyak orang cacat yang bermasalah di Indonesia ini. Nggak usah lagi bicara antri. Antri itu buat kita yang normal, ya. Oknum yang memanfaatkan Agus, yang bujuk-bujukin Agus untuk bikin laporan polisi ini jahat banget menurut saya. Ini orang kenapa kok disuruh-suruh bikin laporan polisi, dibujuk-bujukin? Emang semudah itu ngelaporin orang? Tahapan prosesnya itu panjang loh. Lu ganggu orang buta, gua hajar, gua pukul. Netizen ini netizen apaan ini? Saya yakin nggak semua netizen yang begitu ya, tapi kalau dibilangin begini-begini, kasihan dia baik, dia ngerawat orang gila, guntung kasihan. Nggak begitu, audit aja. Nanti setelah diaudit baru kalian lihat siapa yang gila. Petisi ini adalah orang tidak tahu, tidak mengerti. Yang menganggap Agus ini penjahat. Uangnya itu petisi, ya. Uang 101,3 miliar itu udah di sana. Dalam ketakutan sebelum ada petisi ini.
Jangan lagi kamu hanya itu kan si Novi takut. Sehingga dia takut itu uang sudah di rekening dia buatlah seolah-olah saya di dukungan masyarakat. Tidak seperti itu. Agus Novi kejam. Kalau nggak ikhlas dari awal jangan bantu. Ya, jadi ini ada ada petisi dan disebut apa alasannya membuat petisi ini, sudah ditandatangani hampir 7.000 orang, sudah mau menuju ke 10.000 orang. Oke, bagaimana sih kelanjutannya nanti nih kasus donasinya si Agus dan juga Yayasan Tenovi yang dituntut untuk mengembalikan uang ke rekening Agus lagi ya dalam waktu 3 kali 24 jam. Speak up itu buat saya, buat saat ini buat Agus itu tidak ada gunanya. Itu hanya menambah kusutnya suasana. Sepertinya diduga itu memang pengakuan dibuat-buat ya. Mungkin ada yang mengarahkan untuk apa, untuk menambah kusutnya suasana ini. Seperti itu, kan nggak ada korelasinya juga. Mau ngapain? Kecuali agar menambah suasana ini makin banyak orang yang membenci Agus. Iya kan tujuannya itu kan. Apakah itu tujuan mulia? Wah, saya mau bingung gitu kalau sampai Agus alam ya, kalau sampai meninggal segala macam gara-gara depresi, apa nggak merasa berdosa gitu nih orang-orang gitu loh ya, yang seperti itu gitu loh. Emang nggak punya rasa kemanusiaan seperti itu gitu loh kan. Jadi ya saya pikir hal-hal seperti itu hanya bumbu-bumbu kisruhnya saat ini aja lah.